Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabna, NIM saya D1B021052. Di sini saya sebagai moderator kelompok 2 Sosiologi Pendesaan dan Perkotaan. Di sini saya akan mengenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama, Nelly Marita Simbolon dengan NIM D1B021034. Yang kedua, Rosa Mai Sinta dengan NIM D1B021040. Yang ketiga, Maya Sari dengan NIM D1B021046. Yang keempat, Dewi Fadilatul Mukaromah dengan NIM D1B021058. Yang terakhir yaitu Jonathan Simanjuntak yaitu D1B021064. Di sini kami dari kelas E, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Kelompok kami mengangkat kasus yaitu pemukiman kumuh di Kota Jambi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Apa itu sosiologi? Menurut R.M. Machfer dan C.H.P. tahun 1955 pada buku Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian karangan Raharjo tahun 2016, mereka mengemukakan pengertian sosiologi adalah berkaitan dengan hubungan sosial dan dengan seluruh jaringan hubungan itu yang disebut dengan masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte dan kemudian diperluas menjadi suatu disiplin ilmiah oleh Emile Durkheim. Sosiologi pedesaan merupakan cabang dari disiplin ilmiah sosiologi yang mempelajari tentang struktur sosial kondisi, proses, dan sistem sosial dari masyarakat pedesaan beserta segala hal yang terkait. Sosiologi perkotaan merupakan salah satu cabang sosiologi yang mempelajari tentang gejala sosial akibat adanya interaksi sosial di dalam kawasan perkotaan. Objek kajian utama dalam sosiologi perkotaan adalah interaksi yang terjadi pada masyarakat perkotaan sebagai hasil dari pengaruh lingkungan kota. Menurut R.M. Machfer dan C.H.P. pada tahun 1955 pada buku Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian karangan Raharjo pada tahun 2016, mereka mengukakan pengertian sosiologi. Sosiologi adalah berkaitan dengan hubungan sosial dan dengan seluruh jaringan hubungan itu yang disebut masyarakat. Jadi, sosiologi merupakan ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruh bagi kehidupan manusia. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte dengan kemudian diperluas menjadi suatu disiplin ilmiah oleh Emile Durkheim. Sosiologi pedesaan merupakan cabang dari disiplin ilmiah sosiologi yang mempelajari tentang struktur sosial, kondisi, proses, dan sistem sosial dari masyarakat pedesaan, serta segala hal yang berkaitan. Sosiologi perkotaan merupakan salah satu cabang sosiologi yang mempelajari tentang gejala sosial akibat adanya interaksi sosial di dalam kawasan perkotaan. Objek kajian utama dalam sosiologi perkotaan adalah interaksi yang terjadi pada masyarakat perkotaan sebagai hasil dari pengaruh lingkungan kota. Mengapa? Mengapa kelompok kami mengangkat kasus tentang pemukiman kumuh di Kota Jambi? Karena menurut kelompok kami, di samping berkembangnya Kota Jambi serta eloknya Kota Jambi, ada suatu pemukiman yang terletak tepatnya di belakang kuburan Cino Jambi. Di situ terdapat pemukiman yang kumuh dengan barang rongsokan serta masyarakat lalai akan kebersihan. Karena mayoritas mata pencarian di sekitar
kuburan Cino itu, atau tepatnya pada pemukiman kumuh itu, masyarakat bermata pencaharian yaitu mencari barang bekas. Penyebab terjadinya pemukiman kumuh. Peningkatan pemukiman kumuh lebih banyak disebabkan adanya urbanisasi yang terus-menerus terjadi. Urbanisasi yang tidak terkontrol mengakibatkan kurangnya lokasi hunian di perkotaan, sehingga untuk keberlangsungan hidup para urban atau penduduk kota tinggal di daerah-daerah yang tidak layak huni. Dampak yang terjadi pada pemukiman kumuh adalah akan menyebabkan kebakaran, memberi peluang tindak kriminalitas, terganggunya norma tata susila, tidak teraturnya tata guna tanah, dan sering menimbulkan banjir yang akhirnya menimbulkan degradasi dalam lingkungan yang semakin parah. Kondisi permukiman kumuh. Permukiman kumuh merupakan keadaan lingkungan hunian dengan kualitas yang sangat tidak layak huni, dengan ciri-ciri antara lain kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayaninya prasarana lingkungan. A.A. Laquain atau dalam Suherlan 1996 mengemukakan beberapa karakteristik daerah kumuh, yaitu yang pertama, permukiman tersebut dihuni oleh penduduk yang padat dan berjubel karena adanya pertumbuhan penduduk alamiah maupun migrasi yang tinggi dari pedesaan. Kedua, perkampungan tersebut dihuni oleh warga yang berpenghasilan rendah atau berproduksi subsistem yang hidup di bawah garis kemiskinan. Yang ketiga, perumahan di permukaan tersebut berkualitas rendah atau masuk dalam kategori kondisi rumah darurat, yaitu bangunan rumah yang terbuat dari bahan-bahan tradisional seperti bambu, kayu, alang-alang, dan bahan sepat hancur lainnya. Yang keempat, kondisi kesehatan dan sanitasi yang rendah. Perkampungan miskin memang selalu ditandai oleh persebaran penyakit menular dan lingkungan fisik yang jorok. Yang kelima, langkanya pelayanan kota atau urban service seperti air minum, fasilitas MCK, listrik, sistem pembuangan kotoran dan sampah, dan perlindungan kebakaran. Yang keenam, pertumbuhannya tidak terencana sehingga penampilan fisiknya tidak teratur dan terurus dalam hal bangunan, halaman, dan jalan-jalan. Sempitnya ruang antar bangunan terbuka sama sekali. Yang ketujuh, penghuni permukiman miskin ini mempunyai gaya hidup pedesaan karena sebagian besar penghuninya merupakan migran dari pedesaan yang masih mempertahankan pola kehidupan tradisional seperti hubungan bersifat pribadi dan gotong royong. Yang kedelapan, munculnya perilaku menyimpang seperti pencurian, pelacuran, kenakalan, perjudian, dan kebiasaan minum minuman keras sebagai ciri lainnya perkampungan miskin tersebut. Latar belakang pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia, bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Pengkajian tentang pemukiman kumuh atau slum pada umumnya mencakup 3 segi. Pertama, kondisi fisiknya. Kedua, kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di pemukiman tersebut. Dan ketiga, dampak oleh kedua kondisi tersebut. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi, serta sampah belum dikelola dengan baik. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman tersebut mengamanahkan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkedikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengemban tugas dan amanah dalam mewujudkan strategi
penanganan, dan pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh. Penanganan pemukiman kumuh sebagai salah satu prioritas dalam pencapaian target 100 sampai 0 sampai 100 pada tahun 2019. Baiklah, bagaimana cara mengatasi pemukiman kumuh? Berikut adalah pembahasannya. Penanganan pemukiman kumuh di Jambi ini perlu dilakukan lebih serius sebagai upaya mengatasi masalah menurunnya kualitas lingkungan pemukiman, tingginya angka kemiskinan, dan kurang berkembangnya fungsi perkotaan. Katanya, Fakhori Umar mengatakan, Hari Bakti ke-74 PU tahun ini hendaknya dijadikan momentum untuk peningkatan pembangunan dan pengembangan bidang perumahan dan kawasan pemukiman di Provinsi Jambi, khususnya penanggulangan masalah pemukiman kawasan kumuh. Penanganan pemukiman kumuh. Salah satu program yang perlu ditingkatkan mengatasi pemukiman kumuh, yakni pembangunan kampung tematik, pelestarian kualitas lingkungan cagar budaya, dan penataan kawasan tepi sungai seperti di Kelurahan Dusun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangan. Salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Salah satu program andalan penanganan pemukiman kumuh di daerah itu, yakni pembangunan kampung tematik, Kelurahan Dusun, Sarolangun. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari kelompok saya, yaitu dengan meningkatnya jumlah penduduk yang tidak terkendali di saat ini merupakan salah satu penyebab munculnya pemukiman kumuh. Keadaan inilah yang menjadi tuntutan adanya penyediaan sarana dan prasarana perkotaan, terutama kebutuhan akan hunian tempat tinggal dan infrastruktur pendukungnya. Dengan adanya masalah tersebut, pemerintah membuat kebijakan tentang penanganan pemukiman kumuh. Menurut CEMA tahun 1986, dalam pembangunan kota, pemerintah di negara berkembang 3 tipe kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan kota, yaitu 1. Mengusur perkampungan kumuh dan rumah-rumah liar yang ada. 2. Mengurangi jumlah daerah perkampungan miskin dengan memindahkan mereka dan menempatkan kembali mereka di daerah baru di luar kota. Itu slide ke-11, yaitu saran dari kelompok kita adalah, sebagai masyarakat kota Jambi yang baik, sudah sebaiknya kita harus saling menjaga kebersihan di sekitar lingkungan tempat tinggal kita dan selalu melestarikan cagar budaya dan cagar alam, agar kota Jambi kita semakin indah dan elok dan tidak ada pemukiman kumuh lagi, seperti contoh kasus kami yang kami sebutkan di tempatnya, yaitu tepat di kuburan Cino Jambi, di belakang kuburan Cino. Peningkatan kesehatan masyarakat itu sangat penting, harus dilakukan agar pemukiman kumuh berkurang. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.